Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Diva Fitriana, mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 093. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Kebijakan Industri Halal yang berjudul Kebutuhan Sumber Daya Manusia Industri Halal. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak dosen Profesor Dr. Agus Waluyo MAG. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset utama perusahaan sebagai wujud untuk karyawan meningkatkan produktivitas serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia juga merujuk pada proses yang berhubungan dengan pelatihan, pendidikan, dan profesional lainnya. Kemudian, inisiatif untuk meningkatkan tingkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial suatu karyawan yang akan mengarah pada kepuasan dan kinerja karyawan, dan akhirnya pada perusahaan kinerja. Selanjutnya yaitu kebutuhan sumber daya manusia dalam industri halal, yaitu terdapat 4 kebutuhan. Yang pertama, top management. Manajemen puncak perusahaan bersama dengan para manajer telah membuat komitmen kuat untuk menerapkan kebijakan halal. Komitmen mengacu pada janji hikmat yang dibuat oleh perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang mematuhi standar halal bagi konsumen. Yang kedua yaitu manajemen personalia. Manajer personalia bertanggung jawab untuk memilih karyawan potensial yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Memilih orang yang tepat akan memfasilitasi pencapaian kemenangan perusahaan atau industri. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan staf adalah dengan partisipasi dalam program pelatihan. Pelatihan yang dihadiri mencakup sistem jaminan halal, kegiatan seminar halal, instruksi pembantaian hewan Islam, dan pelatihan terkait halal lainnya. Yang keempat yaitu penyelia halal. Mengenai pasal paragraf 13 dari Hukum JPH 2014, pengawas halal adalah seorang individu yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses produk halal atau PPH. Tanggung jawab pengawas halal sebagaimana diuraikan dalam pasal 28 Undang-Undang termasuk mengawasi PPH atau sistem jaminan halal di perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia dalam industri halal. Yang pertama yaitu auditor halal. Mengenai pasal 1 paragraf 9 dari Undang-Undang JPH 2014, auditor halal adalah individu dengan kompetensi untuk melakukan inspeksi untuk sertifikasi halal produk. Auditor halal dipekerjakan oleh LPH atau Badan Inspeksi Halal, dan pengangkatan serta pemecatan mereka dikendalikan oleh pasal 14 Undang-Undang JPH. Yang kedua yaitu pemandu wisata halal. Pemandu wisata adalah orang yang berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yang diperlukan wisatawan. Sehingga pemandu wisata halal adalah orang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, dan petunjuk yang berkaitan dengan halal, antara lain seperti lokasi wisata, tempat makan, dan jenis makanan. Yang ketiga yaitu juru sembelih halal. Juru sembelih halal harus memiliki kemahiran teknis, termasuk kemampuan untuk membedakan antara hewan halal, mengidentifikasi indikasi kehidupan pada hewan yang akan disembelih, melakukan pembunuhan operasi sejalan dengan hukum Islam, dan mengidentifikasi indikasi kematian. Memiliki 2 persyaratan, yaitu persyaratan halal dan persyaratan kesejahteraan hewan, untuk menghasilkan daging halal dan thayyib dari hewan yang terbunuh. Dua karakteristik ini selaras dengan persyarat prinsip-prinsip dasar pembantaian yang meliputi penanganan ternak yang tepat, pemanfaatan pisau yang tajam, proses penyembelihan yang akurat,
kehilangan darah menyeluruh, dan penghentian total kehidupan. Ini menjamin produksi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang dalam pengembangan SDM industri halal. Pengembangan sumber daya manusia untuk industri halal di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama. Salah satu tantangan yang signifikan adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mendalam tentang pentingnya standar halal di berbagai sektor, seperti pangan, kosmetik, dan pariwisata. Banyak pelaku industri dan sumber daya manusia masih memerlukan pengetahuan yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip syariat Islam yang harus diterapkan dalam proses produksi dan pelayanan. Kurangnya pelatihan khusus dan sertifikasi yang spesifik untuk industri halal menjadi penghambat utama kemampuan sumber daya manusia dalam memenuhi tuntutan dan menjaga kualitas produk serta layanan sesuai standar halal. Selanjutnya yaitu kendala sumber daya manusia bagi industri halal. Kurangnya sumber daya manusia untuk mengawasi dan memantau kehalalan proses hulu hingga hilir saat ini, misalnya jumlah petugas pengawas rumah potong hewan dan pasar tradisional masih kurang. Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI menyatakan ada persoalan dari pengusaha yang belum mengajukan sertifikasi halal karena merasa terdesak untuk segera mengajukan sertifikasi. Kendala SDM atau sumber daya lainnya bagi industri halal adalah kurangnya karakteristik sumber daya manusia yang baik. Lulusan saat ini terlihat bekerja di lembaga keuangan Islam yang kebanyakan dari mereka tidak bekerja karena passion, tapi karena kebutuhan finansial. Selanjutnya yaitu solusi dari masalah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya peningkatan akses terhadap sumber daya pelatihan, baik melalui program pendidikan formal maupun pelatihan on the job. Pemerintah dan pelaku industri harus bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum dan program pelatihan yang relevan, serta memastikan bahwa pelatihan ini mudah diakses oleh semua calon sumber daya manusia di industri halal. Program pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip halal, proses sertifikasi, dan penerapan SJH, serta keterampilan teknis yang spesifik untuk berbagai sektor industri. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pertumbuhan industri halal dan memperkuat posisinya di pasar global. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari materi tersebut, yaitu sumber daya manusia memegang peranan sentral sebagai aset utama dalam memajukan industri halal. Kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas mencakup berbagai tingkatan dan spesialisasi peran. Pengembangan sumber daya manusia untuk industri halal di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan. Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, kompeten, dan berintegritas, Indonesia memiliki peluang besar untuk memaksimalkan potensi industri halal. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam pasar halal global, sekaligus mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah dalam aktivitas ekonomi. Cukup sekian pembahasan materi mengenai kebutuhan sumber daya manusia industri halal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang kata atau salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.